Ustaz Ramli, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam masuk surga, amin. Yang jawab salam saya mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sunnati ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami hormati Bapak Ustaz Aziz, Bapak Guru, Ibu Guru, Kepala Sekolah dan panitia dan adik-adikku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini acara pesantren kilat yang mudah-mudahan ini menjadikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan juga keilmuan tentang sakopa Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Di mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah umat-umat Rasulullah yang istiqomah hingga akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saatnya jam kedua dimulai. Diri jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini mengenal Allah atau ma'rifatullah. Imam Ali dalam maqal yang mengatakan man arafallah faqad arafa nafsi. Barang siapa yang ingin mengenal Rabbnya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenal Allah itu atau ma'rifatullah itu ada dua jalan. Mengenai thariqul qauliyah maupun thariqul kauniyah. Ada ayat-ayat Allah yang sifatnya qauliyah, yaitu adanya alam semesta. Itu ayat-ayat kauniyah, adanya langit, adanya gunung, adanya bumi, termasuk adanya kita. Adapun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca di bulan Ramadan ini wabil khusus. Nah, maka dari itu yang menjadi pertanyaan kita adalah, masihkah kita, di antara kita bertanya, masih perlukah kita bicara tentang Allah padahal kita sering mendengar menyebutnya? Tentunya perlu, agar cuma jangan sekedar kita tahu gitu bahwa Allah itu ada, tapi kita tidak menjalankan segala perintahnya dan tidak berupaya menjauhi segala larangan-larangannya. Karena ketika kita bicara tentang ma'rifatullah, pada saat kita bicara tentang Allah yang menciptakan. Allah adalah Malik, Allah adalah Ilah yang ditakuti, yang dicembui, yang dicintai, gitu. Maka kalimat la ilallah bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah, tapi yang ditakuti, yang dicembui, yang dicintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika
Ada seorang ateis bertanya kepada bapaknya ketika dia belajar di luar, wahai bapak, saya akan belajar ngaji kalau ada guru ngaji yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pertama, di manakah Tuhan? Maaf kalau orang luar sana kan menanyakan bahwa Tuhan itu ada konkret. Kalau Allah di mana? Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita. Gitu. Terus akhirnya ayahnya panggil ke guru ngaji. Jawabannya tidak terduga. Ditampar anak tersebut. Pertama ditanyakan di manakah Allah, yang kedua masalah takdir, yang ketiga iblis diciptakan dari apa? Api. Apakah iblis itu akan merasa kesakitan juga di dibakar neraka? Dijawab oleh seorang ustaz tadi, ditampar. Lantas anaknya bingung, kenapa bisa tampar saya? Ditanya, apakah kamu itu tadi malam bermimpi? Tidak, itulah yang namanya takdir. Yang kedua, sakit gak? Sakit. Apa namanya? Pipi kita ini, tubuh kita ini dari apa? Dari tanah. Dan begitu juga setan iblis, diciptakan dari api, dia dibakar oleh api, dia akan merasakan sakit. Yang kedua, kamu melihat rasa sakit tidak? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting. Orang-orang yang mengenal Allah, dia akan menambah keimanannya. Makanya banyak di dalam ayat Al-Quran, salah satunya surat Ali Imran ayat 190. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa syaitanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Makanya orang-orang yang menggunakan akalnya disindir sama Allah. Afala ta'qilun. Apakah kamu nggak menggunakan akal? Bagaimana? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ketika Allah menciptakan unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Allah meninggikan langit. Wa ilal jibalu kaifa nusibat. Allah menguatkan gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah menjadikan bumi jadi hampa. Dari sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ayat-ayat Allah yang menjadikan agar kita lebih dekat dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita lebih khusyuk, lebih khudu dalam beribadah kepada Allah, termasuk ibadah puasa. Jamaah, ya harus diajak ngobrol nih, ngobrol sendiri saja. Jadi termasuk puasa, orang yang meyakini adanya Allah, orang yang meyakini adanya hari akhir, meyakini adanya hari pembalasan, dia puasanya akan khusyuk, akan baik. Makanya panggilannya apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah gak panggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Allah gak panggil ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Tapi yang Allah panggil ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Agar kenapa? Kamu menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, maaf hadirin, orang-orang saudara kita non muslim itu di zaman Nabi, para kafir Quraisy ketika ditanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka juga menjawab Allah. Tapi ketika ditanya siapa yang akan menghidupkan dan mematikan, mereka nggak paham. Mereka nggak meyakini. Dan orang yang meyakini dia takut, puasanya dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, telinganya dijaga, seluruh
anggota tubuhnya dijaga. Kenapa? Karena kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa penuh keimanan dan kehati-hatian, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seperti apa? Kayaumit waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau saya boleh tanya nih sama adik-adik sekalian, calon penghuni surga semua, amin. Masya Allah, amin Allah ya. Itu kira-kira kita puasanya dijaga gak mata kita? Dijaga ya? Dijaga dari apa ya? Warteg. Nggak boleh naik motor, mau belok mulu ke warteg. Berarti puasanya belum khusyuk itu. Niatnya udah ke buntut, ke perut, ke dunia, ke hawa nafsu. Kalau kita udah puasa karena Allah, nggak ngaruh. Makanan nggak ngaruh, minuman nggak ngaruh. Karena saya khawatir, kata Nabi, kamin shaimin laisa lahu illa al-ju' wal atas, betapa banyak orang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Kalau Nabi sudah bilang seperti itu benar adanya. Makanya Rasulullah itu sangat takut sekali gitu, terhadap umatnya yang banyak puasa, nggak bisa jaga lisannya. Terutama kaum Hawa ya, kaum wanita nih yang sudah cantik-cantik ya, ahli surga semua insya Allah, amin. Lagi bulan Ramadan cakep nih pakai kerudung, betul gak? Ntar di luar Ramadan di rumah dibuka kerudungnya, pakaiannya you can see. Astagfirullahaladzim. Pakaiannya bupati, pakaiannya Sekwilda. Nggak boleh. Itu kebanyakan perempuan itu di mana? Di neraka. Karena dia nggak bersyukur kepada Allah, juga sering mempertontonkan wabinya apa? Auratnya. Nggak boleh. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib sampai 700 kali lipat. Begitu juga kalau kita bermaksiat kepada Allah, dilipat gandakan juga ganjarannya. Makanya orang yang beriman kepada Allah dan dia yakin akan adanya Allah, yakin akan ganjaran Allah, pahala Allah, dia berupaya dijaga. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Nah, maka dari itu Allah mengecam orang-orang yang menutup hatinya, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi ayatnya, apalagi inna fi khalqis samawati wal, nih terjadinya siang dan malam, terjadinya ciptaan langit dan bumi, itu tanda-tanda adanya Allah, tanda-tandanya ada kebesaran Allah. Makanya kita nggak boleh lihat menanya di mana Allah itu bentuknya gimana, seperti apa. Yang kita lihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan matahari tanpa pakai baut dan nur, betul tak? Menciptakan bintang tanpa baut dan nur. Allahu Akbar. Tapi mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Apa kata Allah? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, karena dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita semua di muka bumi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, bukan bermaksiat, bukan hardolin. Tahu hardolin? Dahar makan ke belakang, dahar makan ke belakang, ya. Dan orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang menggunakan akalnya, itu mereka, kata Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman.
Mereka yang ingat kepada Allah ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka senantiasa bertafakur, merenung untuk apa diciptakan dan mau kemana dia. Untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah. Makanya termasuk kaum Hawa, maaf, walaupun lagi datang bulan, tetap jangan sampai lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap murojaah, hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk makan, minum, main ke belakang, bukan. Gitu. Makanya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Ada sebuah tafsir mengatakan, lagi kaya kita ingat kepada Allah, lagi sedang kita ingat, lagi miskin juga kita ingat kepada Allah, lagi sehat kita ingat kepada Allah, lagi sakit juga ingat kepada Allah. Kalau kita lagi kaya ingat kepada Allah, ketika susah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan orang-orang yang senantiasa mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi dalam satu majelis, Nabi duduk, tiba-tiba datang berpakaian putih, menyadarkan lututnya ke lutut Nabi. Dia bertanya 3 hal. Yang pertama, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang Islam. Apa itu Islam? Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuz zakat wa shaum ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Makanya kalau kita sudah, makanya perlu diperhatikan. Ketika sang tamu tadi datang bertanya, dijawab sama Nabi, tamu tadi menjawab lagi, Sodaqta Muhammad. Dia yang bertanya, dia membenarkan. Akhirnya tamu tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahukan saya tentang apa itu iman. Akhirnya dikasih tahu, iman itu pertama tu'minuna billah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, terus beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Dia yang bertanya, dia menjawab lagi, Sodaqta Muhammad, benar. Terus yang ketiga, dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Kasih kabar saya dong tentang ihsan. Nabi menjawab, al-ihsan anta budallah ka'annahu taraf fa ilam takun taraf fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat, walaupun kau enggak melihat, tapi Allah melihat kamu. Allah Akbar. Nih, jemaah, alhamdulillah. Jadi ihsan itu tadi gambaran. Kalau Allah kamu nggak melihat, tapi Allah melihat. Orang yang merasa dirinya dilihat oleh Allah, ibadahnya khusyuk, puasanya, sholatnya. Makanya bicara tentang sholat, maaf nih ada bicara. Itu beda antara mengerjakan dengan menegakkan. Kalau mengerjakan, sekedar mengerjakan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudunya asal, jamnya juga asal. Makanya saya mau tanya nih, kalau bisa jawab, saya doakan nilainya bagus. Hukum wudu yang wajibnya itu ada berapa? Ini udah lama. Hukum wudu yang wajibnya ada berapa? Ada dalam Al-Quran. Nggak apa-apa, jawabannya salah juga nggak dibagi.
Salah. Salah. Berapa? 4. Jawabannya ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum shalah, hai orang beriman ketika kamu salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydikum bil marafiq, yang kedua tangan kamu, yang ketiga wamsahu bi ru'usikum, kepala. Kenapa kok enggak rambut yang disuruh basuh kepala? Ini keadilan. Ada yang tahu enggak? Kenapa yang dibasuh kepala bukan rambut? Kalau botak, kasihan yang nggak punya rambut yang botak. Itu kemahadilan Allah. Yang ketiga, baru membasuh kaki sampai tumit, bukan sampai lutut, sampai tumit. Kalau lutut makruh hukumnya. Tapi maaf, saya sering lihat kaum wanita, jangan sampai antum nih yang sudah ikut pengajian Rais atau Sanlat ini masih salah wudhu. Saya ngeliat sendiri setelah di tempat saya wudhu benar di luar. Maaf kaum ibu, itu yang dibasuh bukannya kepala tapi keningnya. Padahal kening ini bagian daripada wajah atau muka. Kenapa dibasuh lagi? Salah atau benar kalau harus dibasuh kepala? Kalau mazhab Imam Syafi'i boleh sampai depan. Kalau Imam Maliki boleh sampai belakang. Ya, yang penting kepala dibasuh. Karena Nabi juga pernah ketika ada orang yang wudhu, Nabi berteriak, celakalah tumit-tumit yang disentuh oleh api neraka. Dia gak belajar, gak ngaji, gak mau Allah melihat. Kenapa? Wudhunya asal-asalan, gak ada ilmunya. Sholatnya juga. Makanya wajar dan pantas kalau Allah bilang dalam satu ayatnya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Tapi kalau kita memahami satu ayat ini gak adil sepertinya. Oh Ustaz, orang yang sholat masih celaka. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim. Yang bagaimana? Yang suka nunda subuh kesiangan jam 7, ya jam 6, jam 8. Boleh gak kerjain? Boleh gak? Boleh, jangan ditinggalin. Sholat itu hukumnya wajib. Ya, as-sholatu imadudin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya berarti dia menegakkannya. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia merobohkannya. Tuh. Makanya sholat itu sesibuk apapun, serepot apapun, jangan tinggalin. Sampai Nabi bilang, jamaah, itu sholat sunnah rawatibnya saja. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat akan dibuatkan sebuah istana di surga. Ketika Nabi bilang seperti ini, sahabat semua kompak gak meninggalkan apa saja. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, yang namanya sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu kata Nabi, man raka'ataini sunnatil fajar khairud dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, pahala itu dunia dan seisinya. Yang kedua, 4 rakaat sebelum duhur. Berapa itu? 2 tambah 4 berapa? 6. 2 rakaat setelah duhur berapa? 6 tambah 2. 2 rakaat lagi setelah maghrib 10. 2 rakaat lagi setelah sholat isya berapa? Sahabat ketika Nabi bilang seperti ini tidak pernah meninggalkan sampai akhir hayat hidupnya. Ini sholat ini amalan yang pertama kali dihisabnya, terutama kaum wanita ya. Tahu gak salah satunya? Ada di kalian para soleh dan soleha yang dimuliakan oleh Allah. Itu Siti Aisyah
dalam satu riwayat yang namanya, maaf ilmu fikih saya singgung dikit, itu kalau sudah datang bulan umumnya berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? 7. Siti Aisyah itu hanya 5 sampai 6 hari. Jadi jangan nunggu 7, kalau 3, 4, 5 hari sudah bersih, buru-buru mati untuk mengerjakan ibadah sholat. Sekali saja meninggalkan sholat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, besar dosanya. Zina besar dosanya, durhaka orang itu besar, tapi meninggalkan sholat jauh dosanya lebih besar. Hati-hati. Makanya ada seorang ulama, Buya Yahya dari Cirebon, mengatakan, jangan sekali-kali kita mengatakan, oh gak apa-apa di neraka 5 menit aja, jangan 1 hari aja, setengah hari jangan. Kenapa? Inna yauman indallahi ka'alfi sanati mimma ta'ud. 1 hari di akhirat sama juga dengan 1000 tahun dunia. Bahkan kata Nabi, kalau neraka jahanam bolong sebesar jarum, di dunia hancur. Makanya neraka yang paling ringan apa? Neraka yang paling ringan apa? Ada yang tahu neraka yang paling ringan apa? Apa? Neraka sakor. Neraka apa namanya? Neraka sakor. Itu ketika Allah bertanya kepada penduduk neraka sakor apa? Masalah kakum fi sakor. Wahai penduduk neraka sakor, kenapa kau masuk? Dan penduduk neraka sakor semua menjawab, apa tahu gak neraka sakor? Apabila seorang pakai sendal dan neraka sakor, otaknya mendidih. Mau otaknya mendidih? Na'udzubillah. Kita kena butuh rokok aja lompat takut, sakit, betul gak? Ini pakai sendal dan neraka, otaknya mendidih. Dan penduduk neraka sakor menjawab, ya Rob, kami masuk neraka sakor, qalu lam nakum minal musallin, karena kami sering meninggalkan salat. Nunda-nunda aja nggak boleh, celaka. Apalagi suka meninggalkan sholat dengan sengaja. Kok kamu kenapa nggak sholat? Kotor, nggak syar'i. Dalam Islam selama kotornya syar'i nggak dibenarkan. Kalau pakaian kotor bisa dicuci, taharah, badan bisa dibersihkan. Kadang-kadang kotor cuma kena debu, keringat, alasan karena memang nggak mau sholat pada dasarnya. Ya, ini orang-orang yang tidak ma'rifatullah. Kalau orang yang mengenal Allah, dia akan takut. Dimanapun dia berada, dia akan selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah, apalagi di bulan Ramadan. Tapi kalau saya boleh tanya jujur nih, ada gak sholat tarawihnya yang belum kalah? Yang sudah kalah, tunjuk tangan jujur. Tunjuk tangan gak apa-apa. Yang sudah kalah tarawihnya tunjuk tangan. Orang jujur jamin surga. Tuh perempuan ini nunjuk. Yang kalah sholat tarawihnya. Tuh cakep, nggak apa-apa. Yang belum kalah sama sekali dari awal, nggak ada yang nunjuk, kita najis. Masya Allah. Rugi. Pahala sunnah jadi wajib sampai 700 alifat pahala. Makanya sering saya katakan, sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalin rugi. Bukan gak apa-apa, salah ente gak apa-apa, rugi. Kenapa? Karena sunnah itu menambal amalan yang ibadah wajib. Ketika Allah meriksa amalan seorang hamba yang wajib, oh ternyata kurang rokaatnya, tumaninahnya. Kan ada lagi viral tuh di medsos, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, kan begitu. Jadi kita kalau ngobrol sama guru kita, cepet-cepet aja. Guru kita ngomel gak? Ngobrol sama Pak Aziz deh. Pak Aziz, saya nggak mau tahu Pak Aziz. Ngomel pasti. Apalagi sholat. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajib gak? Ajib. Kenapa? Kalau kita belajar sama Musyair Rasid, saya tadi malam itikaf di Sunda Kelapa, itu dari Al-Azhar. Tapi idola saya udah meninggal, Syekh Ali Jaber. Itu kalau saya dengar Syekh Ali Jaber baru Bismillahirrahmanirrahim, nangis hati. Ada teman saya juga cerita, saya juga kalau sholat suka nangis. Kenapa? Kaki saya keinjak tadi. Saya mikir beneran ada kusur, takut kan keinjak. Diinjak kakinya gitu, sebelahnya saking usulnya nginjak sebelahnya. Tapi bener hadirin, saya kalau itikaf baru Bismillahirrahmanirrahim, nangis saya gak kuat. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bareng-bareng. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang 30 kali. Kenapa? Nikmat Allah yang mana? Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dapat dustakan dari semenjak bangun tidur sampai kita tidur kembali? Bisa gitu nggak kita nikmat Allah? Nggak bisa. Kenapa? Qalilan ma tashkurun. Karena kita sedikit sekali bersyukur. Contohnya apa ya? Kalau mau makan kita lupa baca doa. Bismillah. Minimal Bismillah. Ini kadang ada saat makan udah 3 piring baru lupa, baru ingat baca doa. Bismillahi awwali wal akhir. Nggak apa-apa, setan yang ikut makan, iblis muntah lagi tuh. Nggak apa-apa. Ya. Makanya ingetin, kadang-kadang kita orang Islam juga nggak punya adab nih bro. Makan dan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ada Ustaz lagi, ya orang Islam, orang Muslim pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Orang yang sudah ma'rifatullah begitu luar biasa, ya. Makanya yang pertama Allah akan berikan kelebihan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang mengenal Allah. Pertama al-barokah. Apa barokah? Ziyadatun fi khair. Apa barokah? Ziyadatun fi khair. Bertambahnya kebaikan. Antum semua nih, jadi sekalian dalam penghuni surga dikasih wajah yang tampan, tapi buat ibadah itu barokah. Dipakai puasa itu ibadah, itu barokah. Dikasih rezeki, tapi kita sedekah, itu barokah. Jangan kikir, jangan pelit, bin buntut gasiran. Apa? Orang bakili jauh dari teman kita, kan teman pelit kikir, kira-kira senang enggak? Ada sini siapa? Ya boleh. Kalau kita suka nunjuk, itu yang 4 berbalik ke kita, hati-hati tuh. Ya, kita evaluasi karena di bulan Ramadan itu Nabi sedekah itu kenceng banget. Dan setiap pagi 2 malaikat berdoa, Allahumma ati munfikan, harapan ya Allah, tambahkanlah bagi orang yang rajin sedekah, berkahilah, berkahi. Saya ada cerita, mau cerita nggak? Jadi pada suatu hari ada seorang profesor lagi jalan ke pasar. Ketika jalan ke pasar, ada seorang ibu mengutin tetelan daging, tulang, belulang yang sudah nggak layak dimakan, dipungutin. Sang profesor tadi akhirnya empati, peduli, termotivasi. Kenapa ibu? Saya punya anak 6, harus saya kasih makan dari sisa tetelan ini. Akhirnya sang profesor tadi membantu, wahai tukang daging, berikan ibu ini selama 1 minggu 2 kilo selama 1 tahun. Dibayar. Ketika dibayar, akhirnya profesor tadi pulang ke rumah sumringah. Anaknya bingung, oh papa kok senang banget, ceria banget gitu. Istrinya juga bingung, kok papa nih senang banget gitu. Diceritain akhirnya dia telah membantu seorang ibu karena kecintaan anaknya, istrinya terhadap papanya.
Akhirnya itu bapaknya punya penyakit yang harus dioperasi. Dia bingung ketika dioperasi di luar negeri, itu penyakitnya nggak ada. Itu kehebatan sedekah, kehebatan. Jadi bukan bertambah berkah saja, tapi bisa menyembuhkan penyakit. Subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kata Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan keberkah. Ada gak lengkap bulan Ramadan? Bakwan ada semua ya, kacang hijau semua. Inilah yang kata Nabi, liso ini farhatani. Ada dua kegembiraan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama farhatun inda fitri, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbi. Yang pertama menjelang berbuka. Lihat orang Islam jamaah, kalau menjelang berbuka, lihat semua makanan dikumpulin, jam dilihatin, bagus nggak bisa ngomong jam. Kalau ngomong marah tuh jam, gue tabung jam kan gitu. Yang kedua itu yang namanya azan. Azan kan jam berapa? Jam 17:57. Padahal baru jam 17:30. Dicari channel yang azannya duluan. SCTV belum azan. Wah mungkin TV1 kali. Belum juga RCTI. Nggak sabar. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah, tenang aja. Kalau emang udah azan juga azan gitu kan. Nah, gitu. Itu kegembiraan orang berpuasa. Dan yang hebatnya ketika itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dur minum teh manis, lontong 1, risol 1. Kenyang nggak? Kenyang nggak? Berkah nggak? Itu bulan Ramadan. Makanya nggak ada yang kurang. Makanya kata Nabi, seandainya kamu tahu keutamaan bulan Ramadan, niscaya kamu akan minta Ramadan selama 1 tahun. Yang kedua apa? Al-mutma'inah, orang yang mengenal Allah. Allah berikan yang namanya ketenangan. Kenapa? Dia tenang, yakin rezekinya, jodohnya, hidup dan matinya sudah dijamin oleh Allah. Dan orang kenapa bisa tenang? Orang yang mengenal Allah, dia senantiasa ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang yang berzikir hatinya akan menjadi tenang. Makanya kalau orang yang nggak berzikir, orang yang maaf tawuran, orang yang narkoba, orang yang zina, Saatnya jam ketiga. ya dimaafin. Ya, itu hatinya nggak tenang. Makanya agar hati kita tenang, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Berzikir kepada Allah. Apa aja? Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kita zikir dulu ya. Saya zikir ya. Astaghfirullah Rabbal raya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal raya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, silakan. Ayo. Ya, kepada teman-teman yang hadir, yang bagi yang mau bertanya silakan, yang perempuan atau laki-laki, 1 orang silakan. Oke, silakan. Afwan Ustaz, ya izin tanya, dalam mengenal Allah pasti kan ada halamannya nih Ustaz. Ya. Dan apa aja sih halamannya dan gimana cara kita untuk menghindari halaman tersebut? Oh Ustaz, syukuran Ustaz sebelumnya. Baik. Jadi ada yang bisa menghalangi kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Salah satunya adalah
ketika kita bermaksiat kepada Allah. Apa bentuk maksiat? Maksiat itu bukan hanya zina, bukan hanya durhaka. Ketika kita nggak datang ke majelis ilmu, itu juga bagian maksiat kita kepada Allah. Nggak ngikut ngaji, itu bagian dari maksiat kepada Allah. Apalagi berbuat dosa. Karena di dalam hadis Nabi, ketika seorang hamba berbuat dosa, itu ada titik ron namanya. Ron itu hitam yang menghalangi antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang bersih hatinya, orang yang sudah ma'rifah, itu seperti kaca tembus, bisa melihat. Allah berikan yang namanya furqan, pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kesimpulan yang menjadi penghalang ketika dia bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat dosa, nggak ngaji, minum-minuman khamr, ini juga zina, pacaran, sama juga ya, itu juga bisa menghalangi. Kenapa? Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu perbuatan yang fahsya, yang keji. Itu banyak sekali yang bisa menjadi penghalang. Ya, yang berikutnya makan uang yang haram. Makanya di zaman Nabi ada seorang yang berdoa, pakaiannya umel, pakaiannya apa namanya, rambutnya nggak mandi berapa hari gitu ya, terus pakaiannya juga dempang camping. Dia berdoa, bajunya dari yang haram, celananya yang haram, makanannya yang haram. Ini juga yang menyebabkan tertutup untuk bisa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada silakan. Syukur jazakallah kepada Ustaz Ramli yang sudah menyampaikan materi kepada kita pada hari ini. Baik teman-teman, karena sudah di akhir materi kita pada hari ini, mari kita membaca istighfar sebanyak mungkin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Badan gemuk, banyak lemak. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi kali ini membawa manfaat. Saya sekaligus moderator pada hari ini pamit, dan saya akan kembalikan kepada Fadil. Kepada Fadil dipersilakan.